di sini Mister akan menjelaskan materi pembelajaran kita di tema 6C. So that's why all of you just pay attention please and check this out this video. Oke. Pada pembelajaran ini kita akan membahas mengenai magnet. Yang pertama adalah magnet adalah suatu benda yang terbuat dari logam yang dapat menarik benda lain di sekitarnya. Berdasarkan terbentuknya atau magnet berdasarkan proses terbentuknya itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah magnet alam dan yang kedua adalah magnet buatan. Magnet alam artinya adalah magnet yang sudah ada dari alam itu sendiri. Sedangkan magnet buatan adalah hasil karya tangan manusia. Kemudian, gaya magnet adalah kekuatan magnet untuk menarik benda di sekitarnya. Gaya magnet yang paling kuat daya tariknya, gaya tariknya terletak pada kutub-kutubnya. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi, gaya magnet yang paling kuat itu terletak pada kutub-kutubnya atau pada ujung magnet tersebut. Sedangkan gaya magnet yang paling lemah itu berada di bagian tengah magnet. Di bagian tengah magnet itu pertemuan antara sisi dari kutub utara dan kutub selatan magnet. Itu adalah bagian tengah dari magnet. Jika kutub-kutub magnet yang sejenis atau senama didekatkan akan tolak menolak. Misalnya ada dua buah magnet, kemudian kalian mendekatkan magnet tersebut, mendekatkan kutub U dengan kutub U atau kutub S dengan kutub S, maka yang terjadi adalah magnet tersebut akan tolak menolak. Sedangkan jika kutub-kutub magnet beda jenis didekatkan akan tarik menarik. Misalnya dua buah magnet yang memiliki dua kutub masing-masing, utara dan selatan. Kemudian yang kamu dekatkan adalah magnet yang satu kutub utara dan magnet yang satu lagi kutub selatan. Maka kedua magnet ini akan saling tarik menarik. Jadi intinya adalah kalau dia kutubnya sejenis, yang terjadi adalah tolak menolak. Kalau kutubnya tidak sejenis, maka mereka akan tarik menarik. Oke? Kemudian magnet tadi dikelompokkan menjadi dua, magnet alam dan magnet buatan. Untuk magnet buatan, bentuk-bentuknya ada magnet yang berbentuk tabung atau silinder, ada yang berbentuk jarum, ada yang berbentuk huruf U, ada yang berbentuk batang. Kemudian sifat-sifat magnet di penjelasan Mister sebelumnya, di situ sudah ada sebenarnya sifatnya. Yang pertama adalah memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian ciri-ciri yang lain adalah dapat menarik benda dari bahan-bahan tertentu. Ciri-ciri berikutnya memiliki gaya magnet. Kemudian ciri-ciri yang lainnya dapat menarik atau menolak magnet lain. Yang tadi Mister sudah jelaskan, kalau misalnya dia senama akan tolak menolak, kalau dia beda jenis maka dia akan tarik menarik. Oke, itu adalah 4 sifat-sifat magnet. Sebenarnya sifat magnet masih ada yang lainnya, mungkin kalian boleh cari dari sumber yang lainnya. Kemudian
Poin yang berikutnya, berdasarkan kemampuan magnet untuk menarik benda dikelompokkan menjadi 3. Jadi berdasarkan kemampuan magnet untuk menarik benda dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah ferromagnetis. Yang kedua paramagnetis. Dan yang ketiga adalah diamagnetis. Oke. Apa itu ferromagnetis? Ferromagnetis adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Paramagnetis adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet. Sedangkan diamagnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, untuk contoh benda yang termasuk ferromagnetis. Ferromagnetis tadi pengertiannya adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Berarti benda-benda yang terbuat dari besi atau baja itu adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Dan untuk paramagnetis yang ditarik dengan lemah, contohnya adalah benda-benda yang bahannya terbuat dari berbahan aluminium. Sedangkan untuk diamagnetis, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet ada banyak. Kayu misalnya, batu, kertas, buku, dan lain-lain. Itu adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian selanjutnya adalah apa kegunaan magnet dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Yang pertama, magnet pada pintu kulkas. Itu di pintu kulkas itu ada magnetnya. Tujuannya adalah supaya pintu kulkas itu dapat tertutup rapat, supaya suhu yang dikeluarkan oleh kulkas tidak keluar, sehingga di dalamnya tetap dingin dan stabil. Kemudian manfaat yang lainnya adalah magnet pada kompas digunakan sebagai petunjuk arah. Contoh yang lainnya dapat digunakan untuk mengambil benda kecil seperti jarum. Kalau misalnya jarum itu jatuh di lantai, mungkin kita kesulitan untuk mengambil. Kalau kita punya magnet, tinggal kita dekatkan saja, maka jarum tersebut akan dengan mudah bisa kita ambil. Oke, itu untuk kegunaan magnet. Mungkin anak-anak mister yang lain masih punya pendapat, masih punya jawaban kegunaan magnet dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kemudian poin yang selanjutnya adalah medan magnet. Medan magnet artinya adalah daerah sekitar, bukan daerah Medan ya. Daerah sekitar yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Jadi, pengertian dari medan magnet adalah daerah sekitar, maksudnya daerah sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Oke, kemudian poin yang selanjutnya mengenai magnet. Garis gaya magnet adalah garis-garis khayal yang menunjukkan pola garis-garis lengkung yang terbentuk di sekitar magnet. Untuk lebih jelasnya, anak-anak mister perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah garis-garis gaya magnet yang menunjukkan pola garis-garis lengkung yang terbentuk di sekitar magnet. Oke. Kemudian ini adalah poin yang terakhir. Nah, ini yang paling kalian suka karena kalau sudah terakhir artinya sudah selesai. Tadi di poin kedua, Mister menginformasikan, memberitahu kalian bahwa magnet itu berdasarkan proses terbentuknya dikelompokkan menjadi 2, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Nah,
ini poin yang terakhir. Bagaimana cara untuk membuat magnet buatan? Nah, magnet dapat dibuat dengan cara menggosok atau digosok, kemudian dengan cara induksi, kemudian dengan cara elektromagnetik. Jadi ada 3 di sini cara untuk membuat magnet. Yang pertama digosok, yang kedua induksi, dan yang ketiga adalah elektromagnetik. Oke. Setelah kalian selesai menyimak video pembelajaran yang Mister kirim ini, tugas kalian adalah membuat rangkuman, membuat poin-poin dari apa yang sudah Mister jelaskan mengenai magnet di tema 6D, subtema 1, 2, dan 3. Dan poin yang harus kamu buat adalah sebanyak 14 poin. Untuk rangkuman ini boleh lebih dari 14, tetapi kurang dari 14 tidak boleh ya. Oke, that's all I can explain about our lesson for today. I hope all of you understand about my explanation. And for your attention, I say thank you, goodbye.